Ramai-ramai mengkritik kesepakatan AUKUS, yakni kerjasama pembelian kapal selam nuklir antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. China dan Rusia yang dikenal. AUKUS melakukan show of force. Indonesia terancam. Apakah posisi Indonesia terjepit? Indonesia gerah atas keberadaan aliansi militer trilateral Australia, Inggris, Amerika Serikat atau AUKUS. Australia mulai mengusik keamanan Asia Pasifik dengan mendatangkan kapal selam bertenaga nuklir dari negeri Paman Sam. Secara tegas, Indonesia meminta agar Australia memenuhi kewajibannya mengenai perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Indonesia meminta Australia tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguard dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh IAEA yang efektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Tulis pernyataan Kemlu RI di Twitter. Kekhawatiran Republik Indonesia bukan tidak beralasan, sebab peningkatan aktivitas aliansi AUKUS sangat memungkinkan sebagai trigger ketegangan politik regional. Hanya 24 jam segera setelah penandatanganan kesepakatan pertahanan para pemimpin AUKUS di California, pemerintah Cina mengecam secara serius langkah tersebut sebagai tindakan bahaya. Langkah para pemimpin AUKUS membahayakan keamanan kawasan, khususnya Asia Pasifik. China menuduh AS, Inggris, dan Australia secara sengaja memicu eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik dengan rencana tersebut. Negeri Xi Jinping itu bahkan menuding 3 negara aliansi itu memprovokasi perlombaan senjata antar negara di kawasan. Penjualan kapal selam nuklir memicu resiko proliferasi nuklir yang parah dan melanggar maksud dan tujuan perjanjian non-proliferasi nuklir, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin. 安全无视国际社会关切，在错误和危险的道路上越走越远。美英澳3国核潜艇合作涉及核武器国家向 Aliansi militer AUKUS hendaknya menjadi alarm bagi Indonesia, apalagi salah satu anggotanya tetangga dekat Indonesia. Beda-beda tipis aja dengan Rusia, Ukraina. Jelas, kehadiran AUKUS akan menambah biaya pertahanan Indonesia. Yang pasti, biaya patroli, pemantauan, dan pengawasan yang tentu tidak sedikit Republik Indonesia harus merogoh kocek. Dan Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton, sementara tetangga yang kita sama-sama tahu agresif secara militer sudah membuat rencana. Jangan-jangan Indonesia sudah masuk ke dalam rencana mereka. Terlebih-lebih Amerika, Inggris, dan Australia tidak rela dominasi Cina di Asia. Dalam pandangan geostrategis, Cina sudah dapat ancak di Asia, bahkan dunia. Posisi Cina yang sudah mendominasi dunia adalah ancaman bagi Australia, Inggris, dan AS. Australia tak memiliki kapal induk dan hanya memiliki 6 kapal selam. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Indonesia harus menyusun konsep pertahanan berdasarkan ancaman-ancaman terkini dan masa datang. Peta kekuatan militer dewasa ini harus dikalkulasi dengan matang. Posisi Indonesia dikelilingi kekuatan-kekuatan nuklir. Di selatan ada Australia dengan aliansi militer AUKUS-nya. Di utara ada juragan-juragan nuklir seperti Cina, Korea Utara, India, dan Pakistan. Indonesia tidak boleh terseret ke salah satu kekuatan yang ada. Apakah ikut Barat atau ikut Cina? Indonesia harus tegak sebagai Indonesia yang kuat. Indonesia yang punya arah sendiri, seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melihat tensi politik kawasan yang semakin memanas, khususnya persaingan Amerika Serikat dan Cina yang semakin tak terkendali, Cina yang terus menggeber pengembangan kapal selam, balistik bertenaga nuklir, dan bersenjata presisi tinggi, baik itu rudal balistik maupun kapal selam serang. Cina dinilai mempersiapkan peralatan perang dengan fitur yang lebih dominan di kawasan, bahkan jauh sebelum Australia mengakuisisi kapal selam nuklir dari Amerika Serikat. Penangkapan citra satelit mengungkapkan Cina membangun 12 kapal selam bertenaga nuklir, 6 SSN tipe 093 dan 6 SSBN tipe 094. Pengembangan alutsista Cina inilah yang direspon Australia dengan kapal bertenaga nuklir. And the reason that's important is because compared to conventional ones, nuclear powered are seen to have a long. Bagaimana dengan NKRI? Dengan tensi politik regional yang kesemuanya ditunjukkan dengan alutsista berbasis teknologi tinggi. Mau tak mau, Republik Indonesia harus berbenah, meningkatkan riset teknologi alutsista kita. Kabar baiknya, kita punya PT Pindad, perusahaan industri angkatan darat, PT DI, perusahaan dirgantara Indonesia, dan PT PAL Surabaya yang mengalami kemajuan signifikan dan membanggakan.
Produk dan inovasi perusahaan industri alutsista Indonesia melangkah pesat dan menjadi pemain global hari ini. Meski begitu, perlu ditingkatkan karena kita semakin melihat ancaman di depan mata. Persaingan Barat dan Cina di tengah-tengahnya Indonesia. Kalau tensi politik kedua kekuatan itu tak terkendali, tentu wilayah kita ibarat jadi ancak benturan rudal kedua kekuatan itu, Amerika Serikat dan Cina. Tapi kalau alutsista kita handal, ketika mereka bercokol, sekali kita bentak, mereka akan ciut dan tak bersuara lagi.